Di panti asuhan kami penuh kesederhanaan. Kami usahakan mereka punya quality time dengan kegiatan mereka, bukan dengan gadget ya. Lagi-lagi tidak perlu gadget, kita bisa ciptakan kebersamaan kita dengan apa adanya ya. Tidak perlu permainan gadget dengan baterai khusus atau teknologi khusus, tidak perlu. Sebab dengan kebersamaan kita bisa menghadirkan hak Tuhan, kita bisa membuat bonding, kebersamaan yang mana akan sangat produktif nantinya. Panti asuhan kami adalah panti asuhan yang menanam tanaman kami sendiri. Kami urus dari bayi sampai lulus kuliah. Ini sebagian dari anak-anak kami yang sudah lulus dari dokter, di agriculture, dental, computer science, hospitality, uh, dan lain-lain. Dan mereka mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak kandung saya sendiri. Ya. Dan yang dibutuhkan adalah waktu kita untuk melayani anak-anak, untuk berikan nasihat, bukan gadget, bukan dana, tetapi waktu kita yang sangat priceless, sangat berharga untuk anak-anak. Ya, supaya tidak perlu kejadian yang reinventing the wheels atau membuat hal-hal yang mereka harus mulai dari bawah. Kita tahu, kita sampaikan mereka, maka mereka tidak harus tidak usah ngalamin hal-hal yang memberatkan mereka. Kita kuatkan mereka, kita enrich mereka, akan progresnya akan lebih baik. Ini pada saat anak kami dilantik menjadi dokter, disinilah kami sangat senang sekali, sebab anak tersebut secara langsung sudah menjadi agent of change bagi masyarakat yang ada. Bagi anak-anak panti asuhan di panti asuhan kami sendiri, sangat menguatkan. Bagi anak panti asuhan di panti asuhan lain, dia bisa bilang, tahu nggak, anak panti asuhan sana bisa jadi dokter loh. Kita juga bisa. Jadi mereka tergerak untuk belajar lebih baik lagi. Dan bagi anak orang kaya, akan mengatakan, tahu nggak, anak panti asuhan aja bisa, masa kita nggak? Punya mobil, punya laptop, punya iPad, masa kita nggak bisa? Jadi bisa mendorong yang lain ke hal yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah hal yang kami hadapi di sana. Mungkin ada saudara-saudara dari Timor, mungkin familiar sekali. Tanah kami di sana itu bukan tanah berbatu, tapi batu bertanah. Karena batunya lebih banyak. Ya, tetapi kita harus punya visi bahwa kita harus mulai segala satunya dengan apa yang Tuhan telah berkatkan pada kita. Batu apa saja, tanah seperti apa saja, mari bisa kita buat menjadi hal yang baik nantinya. Ya, kalau melihat ini adalah konformasi di mana banyak sekali anak-anak kita dari NTT terpaksa meninggalkan kampung halamannya hanya sekedar untuk menjadi TKI, TKW, atau preman. Banyak sekali yang anak-anak kembali ke tempat mereka tinggal namanya saja. Ya, mungkin setiap 1 bulan 1-2 anak pulang tinggal nama aja karena penyiksaan, apalagi di negara tetangga kita dengan organ yang dicuri, dibunuh, diambil organnya, ya. Dan mengapa mereka pergi? Karena tanahnya seperti ini. Di musim panas mereka tidak bisa nanam sama sekali, ya. Dan untuk menyambung hidup, maka anak-anaknya diminta atau terpaksa menjadi TKI itu preman. Nah, tanah berat, kondisi berat, ya. Tetapi kalau kita mengikuti ayat ini, ya, if you are willing and obedient, you will eat good things from the land. Kalau kita mau kerja keras dan memakai segala talenta kamu, talenta kita, maka tidak akan kelaparan. Dan ini kami buktikan, ya. Kita kalau orang bank melakukan due diligence, kita juga melakukan due diligence dengan cara mengumpulkan data dari tanah tersebut. Tanahnya seperti apa sih? Kita gali, kita sewa, kita gali sampai kita dapatkan ternyata
batu semua. Nah, kalau saya berdiri di sini, maka yang kami lihat adalah kesusahan, beratnya hidup ya. Tetapi kalau kami keluar dari sini dan melihat dari jauh, maka kita akan mampu melihat possibility yang bisa terjadi. Dan itu yang kami lakukan. Saya dan istri melihat dari jauh dan kami bisa memberikan beberapa alternatif untuk membuat mimpi-mimpi baru. Mampukah kita bermimpi di tanah yang seperti ini? Jawabannya sangat bisa ya. Pertama kali kami singkirkan batunya. Untuk 1 hektar kami perlu 327 truk ya untuk menyingkirkan batunya. Sampai batunya rata, kelihatannya bagus. Setelah ini kami melakukan due diligence lebih dalam lagi ya dengan cara kami gali lagi. Ternyata batu lagi, dan ini dulu bekas laut ya, karang ya. Ini batu lagi ya, dan ini kerang ya, kerangnya 1,05 meter, 1,05 meter ya, 105 cm. Jadi dengan kondisi ini sehingga kami menemukan fakta ya bahwa kita tidak bisa menanam di tanah ini dengan baik. Dan untuk melakukan sikap tersebut, kita harus selalu punya attitude data driven ya. Jangan katanya si ini, katanya itu. Kita harus kerjakan sampai to the bottom of the masalah. Nah, setelah itu kita putuskan kita akan menanam di atasnya secara tradisional. Lagi-lagi kita harus mulai segala satunya dengan apa yang Tuhan telah berkatkan pada kita ya. Jangan nunggu dapat lotre dulu baru berbuat sesuatu ya. Nah, selama 4 bulan kami coba membuat tanahnya. Selama 12 bulan kami membuat percobaan ya, dan setelah 16 bulan kami baru temukan formula tanah yang mana kalau kami tanam apa saja bisa tumbuh dengan baik. Ya, dan kami tidak memakai pupuk kimia. Ya, kami pakai semuanya secara alamiah, secara organik, dan ternyata bisa ya. Nanti saya akan share lebih banyak lagi nanti ya. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan secara organik, secara dari kehidupan sehari-hari, dan tidak ada waste yang bisa yang lepas dari kami. Semua kami lakukan dari sisa limbah rumah tangga, perkebunan, dan apapun juga. Bisa nggak? Bisa. Ternyata kami bisa ya. Ya, contohnya pertama kali kami beli 20 truk kotoran sapi, kami olah dulu selama 4 bulan untuk kemudian dicampurkan dengan hal-hal lain seperti serbuk gergajian, daun bambu, dan sekam padi ya. Nah, dan setelah itu ini anak kami yang waktu itu umur 3,5 tahun ini nih. Yang tadi wanita tadi istri saya. Ini semuanya kotoran sapi ya. Ya. Nah, setelah rata dan setelah kami ini, setelah jadi tanahnya, kami tanam dengan cara begini. Jadi setelah kami menemukan formula tanah, kami dengan bikin bedeng-bedeng seperti ini, dan kami mulai tanam ya. Nah, untuk tanam tidak langsung ya, harus dibalik dulu tanahnya, prosesnya ya. Ini udah tanah jadi yang sebelah kiri bawah ini medan yang berat karena kami menciptakan tanahnya ini perlu waktu 6 tahun waktu itu ya. Ya, ini tidak mudah tapi bukan mustahil ya. Nah, semua mulai dari kecil, dari nanam pohon, dari biji, dan medan apapun bukan masalah. Kalau kita mau, bisa. Dan kita perlu ingat bahwa Tuhan kita ini maha sempurna, dan apapun yang beliau ciptakan itu sempurna adanya, termasuk tanah berbatu ini. Jadi jangan sekali-sekali, aduh tanah tidak bagus, itu ciptaan Tuhan ya. Kita bisa untuk mengatasinya dan bisa membuatnya jadi bagus. Ya, tuh ternyata bisa berubah ya. Nah, ini bisa seperti ini.
Dari tanah 100% batu tadi, kita bisa menciptakan hal seperti ini. Walaupun saya dan istri tidak punya background pertanian, asal kita mau. If you're willing and obedient. Kalau kita mau dan patuh terhadap aturan, kita bisa merubahnya. Nah, kebayang nggak nih saat ini cabai sedang lebih dari 100.000 ya sekarang ya. Saya pernah punya pohon seperti ini hampir 1.300 pohon. Ya, dan dari situlah kita bisa akhirnya jual dan berswasembada membiayai panti asuhannya sampai sekarang. Ya. Nah, asal kita mau, ya semua bisa kita lakukan dengan baik. Tidak ada tanah, tidak masalah. Pakai karung goni pun jadi ya. Ini bisa sampai 70 cm ya. Organik lagi ya. Harus mau kerja. Harus mau kerja. Ya. Vitamin C, vitamin lisin, segala macam bisa kita dapatkan dari apa yang kita tanam sendiri ya. Nah, ini untuk produk-produk yang lebih kami bikin dehydrator sendiri, dan untuk mengeringkan buah, cabai ataupun tomat di slice segala macam bisa diawetkan dengan baik. Ya, kalau ada yang punya waktu, mari silahkan ke Kupang. Tidak perlu ke gym ya. Saya punya cangkul banyak, saya bisa pinjemin cangkul, saya bisa nyangkul bersama-sama saya ya. Nah, ini adalah hasil-hasil yang bisa kita dapatkan sehari-hari. Ya, khusus pohon yang di atas ini mungkin sudah ada yang tahu namanya nangkada, bukan nangka ya. Mangga matang di pohon, kupas baru bagian pada anak-anak ya. Kami membuat pupuk sendiri sehingga kalau datang ke tempat kami mungkin 3 bulan lagi silahkan makan mangga banyak ya, yang organik dan enak sekali karena panas sekali sana. Ini singkong kami ya, bisa kalau ada yang mau nanam di singkong seperti ini, bibitnya ada di kota Solo, Klaten sana. Satu pohon bibitnya sekitar Rp15.000 aja ya, bagus sekali. Nah, ini mangga kami yang luar biasa. Dulu sebelumnya kami selalu bawa mangga dari Surabaya, dari Jakarta ke Kupang. Tapi sekarang kalau kami sedang panen, dari Kupang kami bawa ke Jakarta. Ya. Nah, ini adalah pohon nangkada kami. Nah, ini saya coba kasih lebih detail. Nangkada, kalau matang kami tidak perlu pisau. Tidak perlu pisau, dibuka begitu saja. Dan tidak ada getahnya ya. Ya, tidak ada getahnya. Dan enak sekali, fragrance enak sekali. Satu pohon buahnya bisa 140 buah. Ya. Tuh, tidak ada getah ya. Kapan-kapan sampai Kupang, mampir ke tempat kami kira-kira bulan Oktober, November itu. Ya. Nah, ini pohonnya hidup, buahnya bisa 140 ya. Nah, ini pisang kami. Semua dimulai dari tanah yang kering ya. Ya. Nanti saya bawa cerita dulu, nanti ayatnya ada nggak? Saya nanti kasih ya, bentar lagi. Nah, semua bisa. Asal kita mau. If you willing and obedient. Asal mau, sungguh-sungguh, kerjakan dengan baik, tulus, maka hasilnya akan baik. Ya. Orang lain mungkin makan pepaya satu buah untuk beberapa orang ya. Di tempat kami satu anak satu pepaya bisa. Ya. Nah, ini contoh lain lagi nih. Kalau Tuhan hadir, ya Tuhan hadir, maka semuanya bisa jadi baik. Ini kami nanam sirkaya di tanah seperti ini, ya. Dalam waktu nggak sampai 6 bulan, kami sudah bisa menghasilkan hasil yang baik. Dan setelah 6 tahun, pohonnya udah besar seperti ini, pohonnya, ya. Dan satu buah bisa 1 kilo, ya. Dan enak sekali. Ini kami punya, ini setelah 3 tahun, buah naga kami bagus, ya. Buah pendek pohonnya sudah berbuah juga, ya. Tuh, organik dan baik sekali, ya, manis, ya. Ini saya cepatkan aja biar
Oke, nah ini kami juga menanam tahun lalu dapat 5 truk ya. 1 truk kami bagikan ke panti asuhan lain, 4 truk kami makan dan kami jual. Ini hasilnya semua ada, nyata dan bagus. Nah, ini khusus untuk bawang merah, tanaman kami. Kami puji Tuhan, 1,5 bulan lalu kami bisa panen dan kami jual sekitar 60 ton. Ya. Nanamnya bagaimana? Di antara batu-batuan. Ingat, tidak ada tanah. Di antara batu-batuan di lereng-lereng bukit, kami tanam dan hasilnya bagus sekali. Organik. Ya. Nah, orang bilang, wah Pak Budi pinter nanam, hebat. Ingat, Paulus bilang, aku menanam, ya, orang-orang suci yang menyiramnya dengan kata-kata, dengan nasihat. Tapi ingat, kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan pertumbuhan. Yang penting itu bukanlah yang menanam, bukan kita, bukan saya, bukan Anda, atau nyiramin, tetapi kita harus ingat, sumber kita adalah Tuhan. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ingat ya, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Masing-masing yang menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Yang mana kita tidak boleh mengharapkan. Ya, semua Tuhan yang menentukannya. Bakar kami adalah kawan sekerja Allah. Kita semua adalah kawan sekerja Allah. Ya, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Kita diharapkan sebagai karyawan, sebagai kolega, bekerjalah sebaik mungkin ya, agar nantinya hasilnya baik. Kalau kita bersinergi dengan baik, Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, semuanya akan menjadi baik. Itu kami sangat rasakan, dan kami sangat merasakan seperti dikejar miracle. Sebab yang kami lakukan biasa-biasa saja. Tapi Tuhan berkenan untuk menumbuhkannya dengan baik. Maka kami pun bisa disejahterakan oleh karenanya. Ya. Nah, belum lagi ini. Saya bukan ahli pertanian, peternakan, perikanan, tapi kami sudah menciptakan sistem yang mana kami bisa memelihara ikan ini semua dengan tanpa beli pangan. Pakannya tidak usah beli. Dari mana? Kami bikin sendiri dari alam yang kami ciptakan. Pohon-pohon kami tanam sendiri. Ini satu lele ini bisa 2,5 kilo nih ya. Dan ini jangan bilang, wah besar nggak enak. Besar semakin enak. Ini bisa kita bikin steak dan lain-lainnya. Bisa bikin bakso, bisa nugget, bisa bikin abon, ya banyak sekali. Dan saat ini saya sedang bekerja sama dengan beberapa profesor dari IPB. Dari tepung lele ini dicampur dengan tepung moringa dan dicampur bahan lainnya menjadi biskuit namanya Clarias, yang mana untuk memberantas gizi buruk atau stunting di Indonesia, yang mana saat ini masih kurang lebih sekitar 24,5% di Indonesia ya. Nah, ini gurami saya. Kalau ada yang mau ke rumah saya di Jakarta, mau makan gurami, silahkan. Di rumah ada mungkin beberapa ribu juga gurami ya. Nah, khusus untuk bebek ini, bebek berkembangnya itu paling cepat di musim panas, musim kering ya. Dari 6 pasang, 12 ekor, dalam waktu 2 tahun 4 bulan, kami jadi lipat gandakan dari 428 ekor. Ya. Nah, ini bukti nyata. Tidak diapa-apakan sebelah kiri, ini tembok kami nih, tembok, sebelah kanan kami kerjakan. Kalau kita mau kerja keras, maka semuanya akan baik dan bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Nah, bertanya ini, kok bisa ya? Ya, kok bisa? Kenapa ya? Dan bagus lagi. Nah, inilah yang saya ingin share ke kita semua. Ya, Yesaya 58 ayat 10-11 ya. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, kita mau nasi basi enggak? Enggak ya. Kita berikan ke mereka nasi yang baik, makanan yang baik, sandang yang baik ya. Jadi sesuai dengan yang kau inginkan sendiri. Kuncinya nih memberi apa yang kau inginkan sendiri ya. Dan membantu anak-anak yang tertindas ya. Maka dengan kata maka ini maka sudah sebab akibat ya. Karena kita melakukan dua hal ini ya, maka Tuhan akan membuat terangmu akan terbit dalam kegelapan.
kegelapan, masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Dan bukan jalan keluar abal-abal ya. Dan kegelapanmu, masalahmu itu akan menjadi sesuatu yang terang benderang ya. Gelap akan menjadi seperti rembang tengah hari. Dan ayat 11 luar biasa lagi. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa karena Tuhan yang penuh dengan kepastian. Ya. Bagaimana taunya? Taunya adalah ini. Tuhan akan ya, bukan semoga ya, tapi Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Menuntun dan senantiasa ya. Ya. Dan Tuhan akan lagi ya memuaskan hatimu di tanah yang kering. Terjadi di kami tanah yang kering, tapi yang Tuhan puaskan di segala ladang Tuhan, komunitas kita. Bisa di kantor, bisa di sekolahan, bisa di masyarakat, bisa di tetangga kita, ya, dimanapun juga. Masalah-masalah di tempat yang susah, Tuhan akan memuaskan hati kita. Dan Tuhan membaru kekuatan kita dari kegelapan, dari kesulitan, ya. Kita akan diberi kekuatan dengan jalan-jalan yang keluar tersebut. Jadi nilai positif kita, keberanian, confidence kita naik ya. Tuhan berikan kekuatan pada kita dan engkau akan lagi. Ini lihat kata-katanya semuanya akan. Ya, bukan semoga tapi akan ya, kepastian. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik ya. Anda menjadi individu yang luar biasa karena karya Anda dan diberkati Tuhan, maka menjadi individu yang mumpuni, yang bisa dipercaya, penuh integritas ya. Dan seperti mata air tidak pernah mengecewakan. Dan ini akan terjadi kalau kita tetap bersetia kepada Tuhan. Jadi cukup melakukan dua hal ya. 1, 2, dan and then kemudian ya Tuhan melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi hal, tidak akan pernah gagal. Ya, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ayat ini kami alami seutuhnya 100% hidup sejak lama dan sampai sekarang ya. Nah, hal tersebut menggembirakan kami. Nah, ini sekarang hal yang membuat kami agak down. April tahun lalu kami kena badai Seroja ya. Panti asuhan kami hancur, sekolahan kami hancur, rumah kebun kami rata, bebek saya dan kandang-kandangannya hilang karena angin. Karena anginnya itu 2 hari ya, 93 km per jam. Jadi saat kandang-kandangnya hilang semua. Ya, sawah kami yang siap panen 12 hektar terendam air selama 1 bulan lebih dan sampai sekarang kami belum bisa apa-apakan karena kebetulan saya sibuk dengan Rotary Internasional. Kebetulan saya dapat kepercayaan untuk memimpin Rotary Internasional di Indonesia sampai kemarin ya. Dan hari ini baru bebas hari ini. Dan banyak hal yang sekolah kami semua rusak ya, bangunan gedung rusak ya. Nah, tetapi kita harus selalu diingatkan ya, dalam mengambil masalah ya, jangan selalu langsung down dan patah semangat ya. Kita harus selalu bersuka cita, selalu berdoa, tidak berhenti ya, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Sebab itulah yang Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita kehendaki ya. Jangan mudah down, jangan patah semangat. Percayalah, kalau kita tetap bersinergi, kerja baik, berbuat yang baik, usahakan terbaik, maka akhirnya adalah hal yang baik juga. Ada Roma 8:28 ya, bisa dilihat. Roma 8:28 itu pas terjadi, dan kalau tidak puas masih bisa kita baca ayat ke-31-nya ya. Nah, ini sekali lagi di bahasa Indonesianya, bersukacitalah senantiasa. Walaupun sawah kami rusak, walaupun sekolah kami rusak, tetap mengucap syukur ya, sebab itu yang Tuhan kehendaki. Nah, keinginan inilah yang harus kita tetap pelihara. Kita senantiasa harus mau melayani Tuhan sebaik mungkin kalau bisa ditingkatkan. Sebab dengan melayani lebih baik lagi, Tuhan akan lebih hadir lagi dengan luar biasa. Ya, ini contohnya saya. Zaman saya kerja, mau berapa saja oke. Sekian juta, oke. Nah, setelah saya pensiun,
kebetulan istri saya luar biasa, kami punya kos-kosan cukup banyak, kami bisa terbantu dengan kos-kosan kami ya. Nah, pandemi, kos-kosan kosong. Kok panti asuhan masih bisa survive? Kebersamaan kami, kerja keras kami bersama-sama nanam, kami bisa tetap makan ya. Nah, sekarang ada hal lain lagi nantinya akan saya ceritakan suatu saat. Kami tertolong dengan kegiatan kami yang baru ya. Nah, ini masalah yang kami hadapi, coba kebayang nggak? Tanah kami seperti ini, kami kena badai ya, kami sangat miskin dengan air hujan ya. Jadi pantas ya anak NTT itu terpaksa menjadi TKI preman ya, karena tanahnya seperti ini memang berat. Sementara kami punya tanggung jawab di samping berat ini, anak-anak yang ratusan kami harus hidupi juga, harus bersekolah juga ya. Sekolah tidak dekat, harus kami antarkan pakai mobil ya. Jadi kalau ngomong berat hidup, jangan ngomong berat hidup dulu. Lihat ini dulu. Oh ini, tapi ternyata kondisi ini belum cukup berat. Dan bisa ada jalan yang Tuhan berikan pada kita setiap saat ya. Nah, bahkan rencana kami ke depan adalah ini. Kami ingin membuat eco village. Kami membuat sanctuary ya. Tanah total tadi itu adalah 42 hektar. Kami ingin membuat desa anak-anak, desa di mana anak tumbuh dengan baik, bisa berswasembada, dan kami berikan pendidikan pertanian, peternakan, perikanan, dan pendidikan formal disekolahkan, ya, untuk mengentaskan mereka sendiri nantinya. Dan 10 hektar kami akan sisihkan untuk education center, art center, dan sport center nantinya. Nah, jadi pertanian, peternakan, perikanan, semangat kebersamaan bersama-sama, semangat di mana anak-anak kami bina dari kecil, ya. Siapa mungkin ada yang mau berikut campur berperan di sini juga membina anak-anak, ya. Nah, kalau 5 hal ini bersinergi dengan baik, maka hasilnya akan baik, subur, ya. Dan kalau subur, maka orang dari berbagai dunia akan datang melihat dari batu menjadi subur. Dan kebetulan saya dua kali bicara di PBB mengenai land transformation, ya. Jadi kemungkinannya ada. Nah, kalau ini semua jadi baik, maka orang berdatangan. Orang berdatangan, nah kita akan bikin tempat tinggal, ya. Ya, orang tinggal di sini nanti bayar hotel. Hotelnya kita bayar karyawan. Karyawan membelanjakan uangnya di lokal, maka akan terjadi multiplier effect, ya. Mereka menjadi satu unit perekonomian yang baru di situ, ada community development bisa terjadi. Itu yang kami mimpikan ya. Nah, ini ladang lahan kami ya. Apa yang kami ingin perbuat di sini dan ini sangat dimungkinkan karena pasti akan terjadi nantinya. Tuhan hadir ya. Modal kita cuma ngandil Tuhan aja. Tuhan hadir semua beres ya. Kerja keras harus. Ya. Nah, yang paling utama kami akan ajarkan mereka adalah kebersamaan. Will promote understanding about coexistence. Kita dilahirkan dunia ini tidak bisa pilih suku, ras, etnik mana, tidak ada. Ya, negara mana nggak bisa. Jadi kita di bumi ini bersyukur sekali, bumi kita paling indah dari semua planet ya. Kita harus menyadari, kita pelihara dengan baik coexistence ini. Bersama-sama bekerja, kita kedepankan universal values ya. Ya, dan kami mimpi di sini nantinya bisa membina, membesarkan 1000 anak paling tidak ya. Nah, karena kita melakukan hal-hal yang kita harapkan terus diberkati Tuhan, maka ini ada orang dari Amerika datang, kami tidak kenal, mencari Roslyn Orphanage, panti asuhan kami, dan mereka datang, mereka tanya kami, rencana ke depan apa? Oh, kami membuat eco village tadi saya. Oh, seperti apa? Konsep saya ceritakan, boleh nggak ke lokasi itu? Boleh, silakan. Saya antar ke sini. Dan mereka melihat semua batu kan? Ya, dari Amerika loh datang ya. Saya nggak kenal mereka. Pertama kali saya jelaskan, mereka oke, pulang Amerika lagi.
2 minggu lagi datang lagi utusannya ke lokasi ini, memastikan rencana kami, dan akhirnya mereka memberkati kami dengan membuatkan waduk di tempat berbatu di atas bukit ini. Waduknya dibuat di atas gunung, di atas bukit, semuanya batu dipecah dulu, ya. Setelah dipecah, ditumpuk-tumpuk, digilis, dilindas oleh stone walls, diratakan, dan kami perlu sewa alat berat ini 3 bulan ya, 3 alat, jadi 3 bulan. Nah, yang datang ke kami adalah Coca-Cola dari Atlanta. Dan untuk airnya kami dibantu oleh The Rotary International Foundation, TRF ya. Ya, dan ini dibuat di atas bukit ini, lainnya di bawah rendah semua. Waktu saya bikin diketawain orang banyak karena bikinnya di atas. Mereka sarankan kalau mau bikin waduk di bawah sana, sehingga kalau air hujan bisa tertampung. Tapi maunya kami di bukit ya. Kami mikir airnya ada, maka air bisa dialirkan secara gravitasi ya. Nah, kami sebut namanya waduk cinta ya. Ya ini sebagai ukurannya aja. Ini 1 hektar waduknya bisa 12.000 meter kubik. Nah, ini waduk seperti ini. Dan dengan adanya air dan matahari, maka semuanya dimungkinkan ya nantinya. Nah, saat ini saatnya kita membangun diri kita sendiri dengan cara membangun komunitas di sekitar kita ya. Dan dengan membangun diri sendiri dan komunitas kita, maka dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik lagi. Ya, ini semua anak yang mikul jerami ini semua sudah sarjana semua dan sudah menjadi dokter ini itu dan lain-lainnya ya. Ya, kita sudah memberikan bantuan kepada 1 desa penuh selama lebih dari 4 tahun air bersih ya, air minum. Jadi air kita pompa, kita saring, kita filter, kita alirkan ke 1 desa ini 497 KK. Selama 4 tahun kami berikan air bersih, air minum. Dan akibatnya apa? Kami jarang sekali membantu orang sakit lagi. Sebelumnya kita banyak sekali membantu orang sakit karena mereka konsumsi air yang tidak bagus. Kapan-kapan mau ikut silahkan, kita join us ya. Hidup ini indah ya. Jangan dibuat tidak indah. Badan kita diberi Tuhan hardware, software yang bagus sekali ya. Jangan dirusak ya. Mulut kita ini untuk masuk makanan yang baik, bukan untuk hal-hal yang tidak baik, entah itu alkohol berlebihan atau kan asap rokok yang berlebihan ya. Kita harus pelihara badan kita ya, supaya badan kita tetap baik dan Tuhan berkenan bersemayam di dalam kita nantinya ya. Ya. Dan terima kasih sudah berkenan menyaksikan apa yang saya coba share. Kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih Pak Budi, sangat luar biasa sekali. Kita mau sama-sama katakan, wow luar biasa. 1, 2, 3. Wow, luar biasa. Luar biasa. Wah luar biasa sekali ya, so inspired. Kalau ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan, kami persilakan untuk 3 pertanyaan pertama yang boleh disampaikan untuk Pak Budi. Boleh di chat ya. 3 pertanyaan pertama, silakan chat. Sebenarnya saya ada pertanyaan untuk Pak Budi nih, tadi pas kepikiran banget ya. Itu kendala terbesarnya Pak untuk handling anak-anak kecil seperti itu kan ya. Saya punya anak 2 ya, itu 2 aja kayaknya, gitu ya gimana. Ini handle sampai 100 gitu. Gimana ya Pak ya? Itu handle sampai 100 anak gitu kan. Usianya juga masih kata tadi informasinya dari bayi ya. Itu ya susunya, ya makannya, apalagi usia 6 bulan gitu ya. Usia 6 bulan beda makanan, setelah 6 bulan makanannya pasti beda setelah setahun. Terus kemudian setelah setahun beda lagi tekstur makanannya gitu ya. Baru setelah 2 tahun itu bisa makan dengan makanan keluarga begitu ya. Tapi dari bayi terus kemudian ada banyak itu handle anak-anaknya bagaimana itu ya Pak? Ya sekali lagi kalau kita mau melakukan dengan sebaik mungkin
Bukan kita yang melakukan, Tuhan sendiri. Kan Tuhan hadir. Nah, hadir bagaimana? Entah, kita nggak tahu. Kebetulan ya anak-anak baik-baik saja. Jadi kita perlu menurunkan diri kita eye level ke mereka. Jadi ini orang dewasa nih. Ini anak-anak. Jangan bikin ini enggak. Kita harus turun ke level mereka. Eye level. Nah, setelah itu kita naik dikit. Oh, mereka naik dikit. Gini loh. Oh, gini. Jadi jangan sekali-sekali kita model perintah ya. Tapi kita harus blending dengan mereka. Dan dengan blending dan menyamakan level kita dengan mereka akan merasakan kemudahannya untuk naik ke atas. Soal makanan, sekedar ini, bayi kami terbaru kami dapatkan usia 4 jam. Ya. Dan ya tidak mudah, tapi bukan mustahil ya. Gitu, bisa. Memang makanannya berbeda-beda, dan apalagi saya sangat prihatin dengan stunting ya. Yang mana saya bisa cerita lagi tentang stunting lebih jelas nantinya. Kita sangat prihatin dengan stunting ini. Sebab kalau stunting terus ada di Indonesia, maka bonus demografi kita dari 275 juta orang ini, kalau yang orang kena stunting itu bisa dua. Bisa bodoh otaknya, karena otaknya kosong, karena jaringannya tidak terbentuk dengan sempurna, atau kerdil ya. Dua-duanya nggak bagus, kerdil atau bodoh nggak bagus. Nah, untuk itu saya menciptakan sistem yang saya sudah share ke Departemen Pemerintah untuk disebarluaskan secara nasional. Kalau bisa memelihara ikan, tapi nggak usah beli pakan. Itu dari komunitasnya. Bisa nanti saya sharing itu. Nah, itu kita butuh protein dan air bersih. Nah, khusus untuk air bersih, kebetulan saya sebagai pimpinan Rotary Internasional di Indonesia, kita kemarin sudah bikin banyak sekali proyek air bersih. Itu air bersih itu adalah kehidupan ya. Dan itu sangat basic untuk dimiliki atau dinikmati oleh orang banyak. Jadi kalau mau bikin pelayanan atau hadiah ke orang, cari daerah yang membutuhkan air bersih, bikin air bersih sebaik mungkin. Sekarang udah lebih murah kok. Dulu zaman saya bikin tuh pompanya mas dari Inggris, dari Jerman, dari Amerika, dari Italia. Sekarang dengan dari China itu, dan sudah bagus ya, itu biayanya mungkin kurang dari separuh ya, gitu. Oke. Wah, luar biasa sekali Pak ya. Tadi berhubungan dengan sumber air ya Pak, ini ada pertanyaan, apakah sudah ada sumber airnya Pak Budi atau masih supply Coca-Cola Foundation? Oh, airnya selalu ada. Ya ini cerita yang agak lain dari lain ya. Luar biasa bagaimana Tuhan hadir ya. Saya punya tempat. Saya untuk cari airnya, saya tidak mendatangkan ahli loh. Saya dan istri cuman lihat konturnya. Oh, di sana tinggi tuh. Oh, kita butuh air sana satu nih. Sumber air sana satu. Oh, di sana satu. Model tunjuk aja saya. Dan mereka gali, dan paling dalam cuman 51 meter. Nah, sementara ada pensiunan jenderal bintang 3, bintang 2, mereka punya lokasi di sana membuat ceritanya Taman Eden lah. Dia beli 30 hektar. Tidak jauh dari kita. Pada saat cari air, mereka pakai dari ITB, dari pokoknya tenaga secara teknologi lah. Mereka gali 120 meter nggak ada. 128 meter nggak dapat air. Itu dibantu oleh pemerintah, dari gubernuran, dibantu 3 kali. Sampai hampir 148 meter. Nggak ada air. Ya. Nah, kok di tempat kami bisa? Ya nggak tahu. Padahal kami tidak pakai alat, main tunjuk aja. Nah, setiap ada pekerjaan apapun juga, tolong libatkan Tuhan. Nah, Tuhan hadirkan Tuhan. Tuhan, kami ingin air di sini untuk ini. Kita bicara sama Tuhan. Ya buktinya kami mengebor di situ ada 5 tempat, semuanya dengan mudah, semuanya keluar air. Makanya air itu kami bawa naik pakai solar panel, ya nggak usah bayar listriknya, penuh lah waduknya tadi. Gitu. Sekali ya Pak ya. Libatkan Tuhan. Amin. Kemudian pertanyaan yang berikutnya nih Pak. Ketika kondisi terasa sangat berat,
pernah nggak sih merasa pengen nyerah aja gitu? Oh pernah dong, karena manusia pernah. Tapi itu sudah yang terberat itu tahun 97 ya. 2007 sorry. 2007 saya mau tutup panti asuhannya. Ke kondisi di mana saat itu kami sedang bergembira karena kami menemukan sumber air di tanah kami. Sumber air yang mana kami sudah beli genset, kami sudah beli pompa 2. Ternyata kami tidak memerlukan semua. Kenapa? Pada saat kami gali, istri saya gali 3 hari 3 malam dengan anak-anak panti asuhan, dengan ada tukang gali 1. Kemudian hari keempat itu kami sudah ngebor cuma 29 meter. Tuhan berikan kami mata air muncrat sendiri. Dan disitulah kami bikin padi kami di situ. Jadi nah itu happy-nya, gembiranya. Wah senang sekali punya air kan. Nah istri saya dan tim bekerja selama 3 bulan di situ. Saya juga ikut kalau pas di Indonesia. Jadi waktu itu kami tinggal di Singapura semua dan secara official istri saya memimpin sana. Nah saya tuh paling datang 1 bulan 2 minggu aja. Saya waktu itu sebagai penerbang di Singapore Airlines selama 17 tahun ya. Saya terbang 1 bulan 2 kali. Kenapa? Karena yang saya terbangkan adalah pesawat yang terjauh di dunia. Jadi saya keliling bumi ini bisa kadang-kadang sebulan 3 kali. Singapura, New York, non-stop. Istirahat 3 hari, hari keempat pulang. Singapura lagi. Jadi 1 minggu tuh saya pulang pergi 1 keliling 1 bumi. Dan bisa 3 kali 1 bulan. Ya. Nah, pada saat saya di Los Angeles, istri saya gali hari keempat untuk cari air. Nah, sorry. Itu sudah dapat air, dapat. Pada saat istri saya 3 bulan kerja di situ, untuk membuat ladangnya, pemetakan, pembentukan tanah, capek ya, sudah 3 hari nggak pulang, wanita lagi. Pulang ke panti asuhan lah, kurang lebih 40 km, untuk mandi, untuk keramas, untuk tidur dengan enak di tempat tidur, karena sudah 3 hari tidur di truk ya. Nah, terus, pada saat pulang, istri saya di daerah Naibonat, di sebelah kiri jalan ada orang sedang pesta kawin. Sebelah kanan ada orang yang tidak diundang, mau ikut pesta, akhirnya bikin keributan. Akhirnya lempar-lemparan batu. Pas istri saya lewat di tengahnya. Nah, disitulah istri saya kena dicium batu hidungnya, sampai hidungnya bisa ditarik ke atas sampai mau putus. Nah, disitulah saya merasa komplain ke Tuhan, seolah-olah ya komplain, saya udah sebaik mungkin Tuhan, kenapa istri saya dikasih cobaan seperti ini? Sama tutup pantinya. Setelah saya pulang Indonesia, saya ketemu istri saya bilang, saya tutup pintunya nih, pantinya nih. Istri saya bilang, jangan Pak, puji Tuhan, batunya kena saya. Kita punya first class insurance, saya bisa nanti dijahit bagus lagi. Kalau kena orang lain, mati orang lu, ya nggak mampu. Ya karena alasan itulah panti mesti tetap ada. Jadi terima kasih ke istri saya. Tapi saya akan quit itu pantinya. Wow, luar biasa sekali Pak ya. Ini panitia bagaimana ya? Ini kan waktunya, oke. Satu pertanyaan lagi ya, karena waktunya sangat sudah terbatas ya. Salam Pak Budi, luar biasa kesaksiannya. Saya mau bertanya, apakah semua yang Bapak kerjakan ini pure dana personal atau sebelumnya sudah ada donatur? Apalagi pas ada badai yang menghancurkan tempat tinggal dan semua usaha pertanian itu pasti membutuhkan dana yang cukup besar untuk memulihkannya. Terima kasih. Sampai tahun 2015, semua, enggak semua lah, paling tidak 90% dari gaji saya. Sampai 2015. Setelah saya pensiun, bagian dari dana yang kami dapatkan dari kos-kosan. Dan dari fee yang kadang-kadang saya nggak pernah minta, nggak ada fee. Saya diminta bicara di mana di berbagai komunitas ya, di perusahaan-perusahaan, di bank, termasuk di PBB, itu ada dana masuk bantu kami lah. Ya. Nah, pas kena badai itu
sangat berat kami ya. Nah, ingat, pas kena badai semua hancur, listrik tidak ada. Kebetulan kami punya genset, kami punya pompa air, kami punya air. Kami punya tangki air. Melihat kesusahan orang lain, maka saya dan istri membagikan air bersih ke orang yang membutuhkan. Satu hari pokoknya kami bagikan 7-10 tangki air, kami bagikan secara cuma-cuma. Kami jalankan selama hampir 2 minggu. Setelah 2 minggu, waduh, kita juga gak bisa duit ini untuk beli bensin. Lama-lama tangki air kami juga rusak. Akhirnya dari situ kami mulai jualan airnya. Jualan deh. Tapi pokoknya asal kembali aja untuk bensin dan lain-lain, beli jual murah gitu loh. Ternyata peminat banyak sekali. Akhirnya kami beli tangki satu lagi. Banyak lagi permintaan, beli lagi. Dan akhirnya kami sampai punya 7 tangki air. Dan dari situlah kami sekarang terbantu banyak dari jualan air untuk menghidupi panti asuhan. Jadi jalan Tuhan tuh ada aja gitu. Jalannya aneh-aneh. Ya Pak ya. Wow. Sekali lagi berjalan bersama Tuhan ya, di dalam Tuhan. Baiklah, masih ada pertanyaan tapi tidak bisa kita sampaikan hari ini karena waktu ya, karena kita akan kembali bekerja. Dan terima kasih buat Pak Budi, sangat luar biasa hari ini. Kami bersuka cita, kami diberkati. Terima kasih Tuhan memberkati semua apa yang Bapak kerjakan ya. Dan kita impact for others gitu ya. Nah, OCM Partners untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui pelayanan OCM. Silakan memberikan offering pada rekening Yayasan Joshua Ministry melalui QRIS yang tercantum di layar Zoom-nya Bapak Ibu. Kami persilahkan. Dan ada 3 orang pemenang giveaway yang akan mendapatkan GoPay ataupun OVO. Yang pertama adalah Bapak Dedi Wijaya, kemudian yang kedua Bapak Yudi Hartanto dan juga Ibu Vera Silitonga. Selamat untuk pemenang giveaway. Nah, sekali lagi untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui pelayanan OCM, silakan memberikan offering pada rekening Yayasan Joshua Ministry melalui QRIS yang tercantum di layar Zoom Bapak Ibu. Dan saya mengundang Bapak Yopi Halomuan untuk menutup pertemuan kita siang hari ini. Baik Bapak Ibu, luar biasa ya. Terima kasih Pak Budi. Sangat bukan hanya inspiring tapi juga menyentuh setiap hati kita ya. Saya ingat satu kata yang luar biasa. Waktu kita taat, OB tadi ya dikatakan, maka kita akan mendapat makanan yang baik dari negeri di mana kita ada. Waktu kita taat, listening, dengar suara Tuhan dan OB, maka dimanapun kau bekerja, kau akan dapat makanan yang baik dikatakan. Ya, makanan yang baik. Yuk mari kita berdoa. Kami melihat Engkau Tuhan di tengah-tengah pelayanan Pak Budi dan keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada satu teladan yang luar biasa. Orang yang memberi hidupnya untuk orang lain, orang yang mengorbankan dirinya, keluarganya Tuhan, untuk orang yang susah Tuhan. Karena konflik yang terjadi di Timor Leste waktu itu Tuhan. Terima kasih kalau dia boleh bertahan sampai hari ini. 23 tahun Tuhan, mengerjakan banyak hal. Bahkan sekarang bukan hanya di daerah konflik perbatasan Tuhan, mulai ke seluruh NTT, bahkan dampaknya ke bangsa-bangsa, ke Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat Pak Budi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus urapi dengan pekerjaan yang dahsyat Tuhan. Tanda-tanda ajaib yang menyertainya senantiasa Tuhan. Boleh terjadi di dalam hidupnya dan keluarganya Tuhan. Terima kasih untuk puluhan Tuhan mahasiswa yang boleh lahir dari panti asuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ide-ide membangun tanah yang gersang Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian firman Tuhan yang benar Tuhan. Bahwa tidak ada tanah yang terlalu sulit Tuhan. Tidak ada tanah yang berbatu yang terlalu sulit untuk dikembangkan Tuhan. Terima kasih. Kami mau katakan kalau kami hadir dalam acara ini, OCM ini Tuhan, OCM Partner. Mungkin ada yang dari NTT, ada yang dari Lampung, ada yang dari tempat-tempat yang jauh dari Papua Tuhan. Mereka juga boleh melihat itu. Bahwa Tuhan sanggup Tuhan.
Ketika Tuhan dihadirkan, maka mukjizat Tuhan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini. Waktu yang sangat berharga ini Tuhan di tengah-tengah istirahat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami diberkati. Sebentar kami mau selesai. Kami percaya Roh Kudus gak selesai dengan kami. Terus bicara di batin kami. Bicara lebih kuat lagi apa yang harus kami lakukan Tuhan. Sebagai profesional, sebagai karyawan, sebagai pengusaha. Bahwa kami hidup tidak untuk diri kami sendiri. Terlalu mahal Tuhan darah Engkau. Kalau hanya untuk menebus setiap kami Tuhan. Tuhan mau memakai setiap kami mengerjakan banyak hal yang dahsyat Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau. Terus urapi setiap OCM partner. Lawat Tuhan. Buat pekerjaannya berhasil Tuhan. Kami mau selesai sebentar. Kami juga mau terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan kepunyaan Tuhan. Kembalilah ke pekerjaanmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan hebat. Dengan ajaib. Tuhan mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada engkau. Tuhan menganugerahkan pertolongan penghiburan ketika engkau mentok. Tuhan akan membawa engkau naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Ketika engkau setia tidak menyimpang ke kiri dan kanan. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah semua perjalananmu. Dan melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima setiap berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. God bless you. Terima kasih Pak Budi. Sebelum kita menutup, kita semua open cam ya. Open cam, terus kita akan foto bersama dulu. Ya, semua open cam, terus kita akan foto bersama. Oke, aba-abanya? Oke? Udah ready? 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke deh. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik kita buat Tuhan Yesus pertama-tama dan yang kedua buat Pak Budi. Puji Tuhan, terima kasih buat siang hari ini, kami sangat berterima kasih. Sampai ketemu lagi 2 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. OCM Partners. Bye. Luar biasa.